Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah tulisan dari Jenar Moksa, kisah yang berjudul Darah Leak. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen berbelanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau bisa saja kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ketika Putu menarik nafas untuk bersiap-siap akan mengambil tindakan dengan gaya kegilaannya, Komang pun tidak luput membaca doa. Sebagai pemuda bijak, lepas dari sifat keremajaannya, suaranya terdengar lirih dengan tangan masih memegang dua handphone mengarah ke depan. Matanya tidak memejam, tidak mau sampai melewatkan, apalagi melepaskan detik-detik apa yang akan dilakukan oleh Putu. Oh, Sang Yang Widiwasa, Yang Maha Jaya, Yang Maha mengatasi segala kematian, kami memujamu, lindungilah kami dari mara bahaya. Setelah mendengar Komang membaca doa, Putu pun langsung melirik, dan barulah tersadar bahwasanya dirinya juga harus melakukan hal yang sama, apalagi di saat seperti ini, dan Putu tidak mau bertaruh nyawa. Remaja itu langsung mengikuti Komang. Sebagai pemuda bijak yang menjunjung tinggi keyakinannya, lepas dari sifat urakan yang sebatas kenakalan remaja, tetapi tidak lantas berbuat jahat, apalagi berbarengan dalam melakukan kriminalitas yang melanggar, merugikan, dan mencelakai orang lain. Sejenak Putu menghentikan menginjak gas. Hal itu dilakukannya semata-mata fokus untuk mengheningkan cipta. Dalam ketenangan, merangkai doa dari lisannya dan terdengar sangat fasih dengan mata memejam. Putu bermeditasi, berusaha masuk dan berdamai dengan keheningan malam meskipun berada di tempat bising. Full musiknya, namun konsentrasinya berhasil. Yang Widi, pindahkanlah setan-setan yang menempati tempat ini, yang selalu menunjukkan sifat buruk, yang selalu penuh ambisi jahat. Semoga kami mendapatkan keahlian dan perlindungan yang tidak menghalangi alam, udara, matahari, dan udara. Setelah membaca doa tadi, Putu terperajat ketika perlahan matanya membeliak dan langsung berteriak-teriak. "Mi, butuh kali!" Spontan dan kagetnya bukan main, mendapatkan jawaban atas kecurigaannya tadi. Dalam detik itu juga langsung saja diikuti oleh Komang. Leak, leak. Lebih nyata dan memang itu yang dilihatnya sekarang. Putu menoleh kepada Komang. Jangan-jangan Lim. Mi, bisa jadi Lim. Komang tidak sanggup melanjutkan ucapannya. Jika Lim telah tewas, mati oleh ulah isengnya. Buktinya, mobil yang dilihatnya bukanlah milik sang kawan, sahabat terbaik. Putu dan Komang menggeleng, saling tatap sejenak. Tidak percaya bahwa temannya itu telah tiada. Dalam kebingungan mereka memastikan hal itu. Walaupun sebenarnya tadi Lim mengirim pesan, akan tetapi yang dilihat sekarang mematahkan hal itu. Lim sedang tidak berada di tempat lain, tidak pulang. Komang dan Putu dalam situasi seperti ini tidak bisa berpikir jernih, memilah mana yang sebenarnya real dan mistis. Keduanya tidak lagi mampu mengontrol kekagetannya tadi, hingga berteriak kencang. Dan suara teriakan keduanya cukuplah keras, tetapi tidak lantas didengar hingga di luar. Mereka aman, dan diamankan oleh ulah urakan ala remaja, karena tadi Putu kembali menyalakan musik dan full, supaya menambah level keberaniannya ketika akan mengambil tindakan. Setelah mengaktifkan aplikasi pendeteksi hantu, tidak bisa dipungkiri bahwa Putu pun sebenarnya ketakutan, terlebih sekarang. Begitu juga dengan Komang ketika tadi dia merapal doa, masih serupa mobil yang dilihatnya di depan itu. Akan tetapi setelah Putu melakukannya dengan suara mendengung, khusyuk, tampak keajaiban sesuai dengan arti doa tersebut. Seiring doa usai, akhirnya tidak bisa sosok leak itu untuk mampu lagi berkamuflase, telah berubah. Tapi tanpa disadari oleh sosok leak di depan sana. Masih enjoy dengan kemampuannya merubah bentuk dan jauh lebih kekinian. Bukan melulu jadi serupa binatang. Namun nyatanya sekarang bukan lagi mobil, tetapi manusia yang sudah tidak utuh, tanpa kaki. Leak.
Ya, mobil Lim adalah Leak dan masih dikawal 2 ekor anjing yang tampak menjilati. Dengan rakusnya hati dan usus tergantung pada sebuah tangan sosok Leak itu, dan masih terlihat meneteskan darah segar. Pemandangan itu sedari tadi, dan yang dilihat oleh mata telanjang keduanya, 2 ekor anjing itu menjilati dinding mobil. Dan inilah kenyataan yang sebenarnya. 2 ekor anjing berbodi bongsor itu sedang menjilati darah dari hati yang dibawa oleh Leak tersebut. Tidak pelak spontan membuat Komang gemeteran, tetapi tangannya masih dengan kefokusannya mampu memegang 2 handphone sekaligus untuk mengabadikan momen ini. Setelah doa usai dan mendapati kenyataan sebenarnya, tidak lagi meraba-raba mengandalkan naluri saja, kembali gas diinjak oleh Putu dan dimainkan, bahkan semakin menggila. Sementara lampu kini satu jarak saja pilihannya, yaitu jarak jauh. Tentunya ulah Putu itu membuat sosok Leak di depan sana silau, tapi tidak lantas mengambil tindakan, namun masih berusaha untuk menembus batas kaca riben mobil milik tamunya, dan itu tidak diketahui oleh 2 remaja di depan sana. Sosok Leak itu menerawang isi jeroan 2 remaja di dalam sana yang sudah mulai dilihatnya. Perlahan demi perlahan mulai tampak jelas, bahkan bak tidak tersembunyi di balik tubuhnya. Kedua kaki Putu lihai memainkan gas dan rem, sementara satu tangannya bersiap-siap untuk tancap gas menabrak sosok Leak di depannya. Come on, let's go. Tuh, cepat tuh. Aku tidak sabaran dengan cara begini. Injak gas. Komang nyerocos. Remaja itu sudah tidak lagi meskipun merasa takut, tetapi merasa terpacu adrenalinnya untuk merekam detik-detik ditabraknya sosok Leak yang telah berani mengusili mereka, yang notabene remaja-remaja tukang iseng dan tukang usil. Putu tidak terpancing oleh gaya Komang yang menghentakkan kakinya di lantai mobilnya, memintanya untuk segera menginjak gas. Putu fokus, punya teknik sendiri. Jika sampai melenceng atau perkiranya meleset, dirinya masih selamat. Itu karena medannya tampak di belakang sana tembok kokoh. Salah ambil tindakan maka bisa mampus dirinya atau kawannya yang di samping ini jika tidak memakai perhitungan. Setelah siap dengan ancang-ancang, Putu pun berhitung maju, sembari memainkan gas dan rem dengan mata menyala. Kemudian langsung memasukkan persneling dan tancap gas. Aku suka gayamu. Bersamaan dengan itu Komang melirik pada kawannya yang fokus dengan stang dan persneling. Putu siap untuk memberikan tangkap layar yang terbaik, bahkan menakjubkan. Anak zaman sekarang gitu. Putu masih menyempatkan diri menimpali Komang, tapi tidak lantas mengurangi konsentrasinya karena tanpa menoleh. Tidak lama kemudian Putu kembali memainkan gas dan menarik persneling. Bersamaan dengan itu maka terdengarlah suara benturan keras. Brak! 1 kali, dan bumper depan pun menghantam dengan kerasnya. Bahkan suara itu terdengar hingga di dalam rumah sana dan mengagetkan 4 orang yang bukan berdarah Bali, hingga mereka tidak terlalu tahu sedang berada di mana sekarang. Keempatnya berhenti sembari menajamkan pendengarannya antara suara rintihan perempuan dan suara dentuman keras tadi. Mereka jadi mengalami pecah fokus ketika salah satunya buka suara. Apaan yang ditabrak? Komang, Putu mana? Pandu bersuara, membuat semuanya celingak-celinguk mencari keberadaan 2 orang temannya itu, dan tidak mendapati bersama mereka, hingga urung melanjutkan mencari sumber suara rintihan dan tangisan perempuan yang sedari tadi menarik perhatian mereka. 4 orang remaja itu teralihkan perhatiannya dengan bisingnya sumber suara di luar. Padahal suara tangis dan rintihan itu semakin dekat karena posisi mereka sudah dekat dengan dapur, tempat di mana Lim dibuatkan kopi dan Keulan Widara disekap oleh Niketut Tenang. Seiring suara benturan keras tadi, spontan suara pengaman mobil pun berbunyi, tidak bisa berhenti, beruntun, terdengar sangat bising, tidak berhenti hingga menit berlalu, membuat Pak Mang yang berada di base campnya sana pun mendengar. Padahal tadi pria itu sengaja duduk dengan wajah menunduk di meja. Itu dilakukannya karena Pak Mang tidak mau melihat apa yang akan terjadi di rumah tempatnya bekerja ini lagi. Akhirnya mendongakkan kepala dan penasaran dengan apa yang terjadi di depan sana. Tempat di mana si pemilik rumah berubah menjadi sebuah mobil merah, serupa milik tamunya tadi, yang padahal sudah pergi semenjak tadi. Dan sekarang dalam perjalanan menuju ke rumah ini, tinggal sebentar lagi Lim akan sampai. Pak Mang langsung berdiri. Dadanya lagi-lagi harus berdegup tidak beraturan dan siap mendapati kenyataan mengerikan, apalagi yang akan terjadi di rumah Niketut Tenang.
Ratu, Pak Mang berseru, tidak percaya akan apa yang disuguhkan malam ini beruntun dan sangat menegangkan. Kemudian dengan cepat Pak Man menyingkirkan kursi yang menghalanginya, dan tanpa pikir panjang, spontanitas muncul, tidak perlu lagi menunggu perintah dari Ni Ketut Teneng. Pak Mang berlari ke sumber suara bising dengan lampu yang masih menyala dan tertahan di dinding beton. Rupanya Putu tidak selihai gayanya. Remaja itu berniat untuk menabrak sosok leak di depannya supaya mati dan tidak mengganggu Ge Wulan Widara lagi. Mereka tahu jika kawannya itu punya masalah dengan sang ibunya, tetapi tidak menyangka bahwa benar adanya. Selama ini mereka memikir Ge Wulan Widara terlalu takut, dan remaja putri itu tidak belak-belakan menceritakan bahwa ibunya adalah Panglean yang harus menurunkan ilmu kepadanya. Cuma waktu itu Ge Wulan Widara mengatakan bahwa dirinya ingin lepas dari jeratan leluhurnya. Itu saja membuat mereka ingin uji nyali. Mengatakan rumah Ge Wulan Widara ada layaknya, sebenarnya itu hanya guyonan belaka untuk menakuti Lim. Namun sekarang terpatahkan bahwa bukan isapan jempol belaka. Itu karena tadi Komang dan Putu sudah bisa melihat dengan mata kepala sendiri ibu Ge Wulan Widara serupa leak, dengan rambut aut-autan, tangannya memegang hati, tetapi tidak lantas membuat Putu dan Komang lupa wajah perempuan itu. Karena mereka sudah sering berpapasan waktu Ni Ketut Teneng masih produktif dengan usahanya di Bangli. Akan tetapi niatan Putu tadi tidak mendapatkan restu dari Sang Widi. Justru bumper mobil Putu menembus dinding beton di depan setelah dirasanya berhasil menabrak bumper belakang mobil Lim, yang artinya berhasil menabrak Ni Ketut Teneng. Sangatlah keras terasa mobilnya menabrak makhluk yang punya kekuatan supranatural itu, hingga membuat Putu hilang kendali dan tidak lagi sempat menginjak rem karena memang kejadian sangatlah cepat. Wah, keluh Putu tadi, namun sudah tidak dalam kesadaran penuh, bersama dengan suara benturan keras mendarat tadi. Bagaimana tidak, dada Putu membentur gagang stang dan membuatnya langsung tertunduk. Kepalanya jatuh di atas stang dan tidak sadarkan diri detik itu juga. "Mimi Ratu," bagi Komang, nyaris bersamaan dengan Putu mengadu tadi. Begitu juga dengan Komang sudah tidak dalam kesadaran penuh ketika berteriak tadi, bahkan sampai-sampai kedua handphone yang ada di tangannya terlempar jatuh ke dasar lantai mobil. Untung saja remaja itu tidak sampai terlempar menembus kaca karena tidak memakai sabuk pengaman. Keajaiban yang luar biasa, hanya kepalanya saja yang terbentur dan kaca depan yang memang anti pecah hingga membuat Komang aman. Dalam artian tidak terlempar keluar, walaupun cukuplah parah efek benturan keras tadi. Terbukti Putu dan Komang sama-sama tidak sadarkan diri. Namun itu hanya berlangsung dalam beberapa saat. Putu tampak menggerak-gerakkan kedua kakinya bergantian, lalu tangannya. Bersama dengan itu matanya pun mampu mengedip, memastikan bahwa dirinya masih berada di alam nyata. Rintih Putu. Perlahan-lahan remaja itu mengangkat kepala, lalu kedua tangannya meraba sekujur tubuhnya sendiri. Putu memastikan bahwa dirinya masih hidup setelah mencubit pahanya sendiri dan rasanya tidak begitu sakit. "Rupanya aku punya cadangan nyawa," kelakar Putu setelah memastikan bahwa dirinya masih hidup, lalu menengok pada Komang yang masih tidak bergerak sama sekali. "Woi, nak zaman kene, bangun woi," perintah Putu sembari menjambak rambut keriting kawannya itu agar cepat mendongak karena Komang posisinya tertelungkup. Tarikan keras Putu tadi membuat Komang langsung siuman. Remaja itu memincingkan sebelah matanya. "Tuh, Cang masih hidup?" tanya Komang sembari mencengkram erat batang leher Putu ketika tersadar. Komang tidak sadar bila ada darah mengalir pada jidatnya karena terbentur dan mengakibatkan pecah. "Masih Mang," sambar Putu sembari terbahak melihat Komang jongkok dan kedua tangannya sibuk meraba-raba mencari di mana handphone miliknya. Sampai-sampai tidak peduli darah mengalir melewati batang hidungnya. Handphone mana?" cerocos Komang meraba-raba permukaan lantai mobil. "Beh, anjing kau," umpat Komang. Belum juga didapatkannya benda berharga yang merekam detik-detik tadi, justru Putu langsung menyalakan mesin mobil dan tancap gas mundur tanpa aba-aba hingga membuatnya terbentur dengan kerasnya. "Pegang yang kuat Mang," perintah Putu sembari berteriak liar dan terus membunyikan klakson, berharap kawan-kawannya yang ada di dalam sana tahu situasinya di luar dan memutuskan untuk segera keluar dari rumah horor itu. "Siap Komandan," sambar Komang yang mengurungkan niatnya mencari handphone dan langsung duduk dan memasang safety belt.
supaya tidak cedera jika terjadi sesuatu lagi. Komang mempersiapkan diri karena ulah ugal-ugalan Putu sangatlah memacu adrenalinnya. Rupanya Putu memilih mundur dan kabur, meninggalkan rumah itu setelah berhasil keluar dari gerbang yang terbuka lebar, lalu membelok arah dan langsung menginjak gas full, melarikan mobil dengan kecepatan tinggi supaya cepat meninggalkan perumahan itu. Lolos, pekik Putu dan langsung disambut oleh Komang. Kita punya nyawa cadangan, kelakar keduanya bersamaan. Mobil yang dikemudikan Putu pun sudah melewati jalanan menuju ke arah satu jalur yang sepi, dan sepanjang perjalanan Putu dan Komang tidak melihat orang yang menggunakan jalan itu, hingga membuat Putu menginjak gas gila-gilaan dan semakin jauh melarikan diri, tidak juga berpapasan dengan satu mobil pun. Tuh, ini tidak salah jalan kan? Celetuk Komang dengan suara keras sembari satu tangannya berpegangan dengan eratnya. Putu menoleh pada kawannya itu lalu menimpali sekenanya, disertai tawa. Kalau salah paling juga jalan ke kuburan. Jangan begitu, aku masih ingin hidup, protes Komang. Mencoba mengenali jalan yang sepi dan gelap membuatnya merasa asing dengan daerah itu. Putu menoleh dan tersenyum geli. Kamu pikir aku ingin mati? Aku ingin hidup 100 tahun lagi, sambut Putu, menyambung kalimat Komang tadi. Tuh coba, kamu perhatikan, jalannya beda. Namun apalah daya, Putu tidak menggubris perasaan Komang dan terus saja memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Bagi Putu ini kesempatan langka ketika mendapati jalanan sepi dan waktunya untuk memacu adrenalin seperti biasanya saat melakukan balap liar. Sementara itu di rumah Ge Ulan Widara, tampak 4 orang remaja yang sudah berbalik arah dan saling berdesakan ingin berada pada barisan yang paling depan. Tidak lagi dengan handphone pendeteksian hantu, mereka sudah menghentikan aktivitas mencari keberadaan hantu dan supranatural lainnya. Pandu, aku duluan weh, protes Lamiri, sembari menarik kaos kawannya itu supaya tukar posisi. Sementara 2 orang kawannya yang lain pun melakukan hal yang sama, saling tarik-menarik baju. Keberanian dan keisengan mereka yang tadi mendadak ciut. Jangan penakut, tidak lama lagi kita juga akan keluar dari rumah ini, bentak Pandu. Padahal sebenarnya dirinya pun sama, merasa takutnya bukan main. 4 remaja itu sudah merasa lega karena tinggal 3 langkah lagi sudah keluar dari rumah yang membuat mereka ketakutan sekarang. Sementaranya lampu variasi mobil milik Putu masih menyala terang dan sinarnya tampak di luar sana. Sudah tertangkap oleh Pandu dan kawan-kawannya. Sebentar lagi mereka akan mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan 2 kawan mereka yang paling jahil dan iseng itu, hingga tidak ikut masuk ke dalam bersama mereka untuk mencari Lim. Namun baru saja sampai di depan pintu utama dan merasa lega, justru mereka dikagetkan oleh seorang perempuan yang berdiri di sana dengan mata melotot melihat ke arah mereka. Dan dari temaram lampu gantung berwarna kemasan, 4 orang remaja itu bisa melihat dengan jelas, tapi tidak lantas perempuan itu bicara sepatah kata pun. Otomatis dengan berdirinya perempuan itu di ambang pintu, jadi menghalangi langkah mereka untuk pulang. Sementara suara klakson mobil masih saja terus berbunyi dan mereka tahu, tersadar bahwa 2 orang kawannya masih berada di luar sana dan tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi pada Putu dan Komang. Tidak lama berselang tampak perempuan di depan sana menyisihkan separuh rambutnya yang menutupi wajahnya dengan satu tangan yang berlumur darah, lalu membentak dengan tatapan mengerikan. Masuk tidak permisi, lantas mau kemana kalian Tampak jelas dari isi raut wajah, perempuan itu tidak suka dengan ulah 4 orang remaja pria di depannya, hingga terus memelototi, dan yang membuat 4 orang remaja itu ketakutan, perempuan di depan mereka masih dengan satu tangan memegangi organ tubuh, serupa hati, limpa, lengkap dengan usus tergantung hingga menyentuh lantai, dan perlahan-lahan diseretnya berirama, mendekati keempatnya bersama 2 ekor anjing besar yang terus saja menjilati darah dari hati itu, diselah berhenti menggonggong. Perempuan itu semakin mepet, begitu juga dengan 4 ekor anjing yang mengikuti 4 remaja tadi saat masuk, kini berada di belakang mereka, dan terus menggonggong, membuat 4 sekawan itu tidak bisa berkutik. Maju mati, mundur pun mampus. Wajah perempuan itu begitu dingin, mendekat dan mendekat, bahkan tinggal 1 langkah sudah menabrak 4 orang remaja yang tidak berani mundur. Justru mematung dalam kondisi kini berpelukan. Ampunilah dosa kami, Bapak, gumam salah satunya sesuai keyakinan yang dianutnya. Subhanallah,
La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Tuhan, lindungi kami dari mara bahaya. Remaja yang tadinya agendanya akan membahas tentang pendidikan mereka dan justru memilih uji nyali, sekarang baru sadar batas nyalinya. Nyali mereka rupanya ciut dan hanya mampu memejam, pasrah, berharap jantung mereka tidak terlihat. Mereka tahu dan baru tersadar yang di depan mereka adalah Ni Ketuteneng, ibunya Kewulan Widara, dan mereka tidak melihat dari tadi. Melihat apa yang dibawa oleh Ni Ketuteneng membuat semuanya gemeteran. Bukan hanya keringat bercucur, bahkan air mata sempat menetes. Dan bukan hanya pada Pandu seorang, akan tetapi keempat remaja yang berasal dari luar Pulau Bali lumayan tidak paham dengan ini. Pandu, Hendri, Lamiri, dan Rozak. Tempat remaja itu seakan sedang dijebak atau dikerjain. Kewulan Widara tidak muncul. Apesnya, Komang dan Putu pun tidak menampakkan batang hidungnya. Begitu juga dengan Lim, mereka belum paham apa sebenarnya yang terjadi. Apakah masih berada di alam nyata atau sudah tidak? Aura rumah ini semakin angker. Hawanya tidak lagi dingin, tapi panas, mampu memproduksi keringat hingga membasahi baju yang dikenakan keempat remaja pria itu. Detik itu juga salah satu di antaranya menatap lampu gantung keemasan yang berada tepat di atas mereka. Lampunya, racau Razak, tapi tidak ada yang menggubrisnya. Padahal lampu gantung itu bergoyang dengan kasarnya, bahkan menimbulkan dawai khas. Seakan-akan itu kalimat aba-aba karena akan jatuh. Dan bila demikian, tentunya menimpa kepala mereka. Bisa dipastikan bagaimana mereka bila tertimpa dengan hiasan perak yang mendominasi lampu gantung itu. Tiga di antaranya tidak melihat momen menakutkan itu. Mereka fokus pada Ni Ketuteneng sembari tetap berpelukan sehingga tidak hirau suara kriet berulang yang berasal dari lampu gantung di atas kepala mereka. Anjing terus menggonggong, semakin membuat kepanikan kian membumbung. Bagaimana jika mereka digigit oleh anjing pemakan daging itu? Maka tamatlah riwayat keempatnya. Tidak mau mati tanpa usaha, setidaknya di akhir hayat mampu menguntai kalimat suci. Rozak langsung berinisiatif membaca doa Al-Fatihah dengan suara keras, bahkan menggema, dan langsung diikuti oleh seluruhnya, meskipun dua di antaranya non-muslim. Allahu Akbar. Ketika membaca surah Al-Fatihah tadi, posisi mereka tetap berpelukan, sementara kemerenyit lampu gantung masih tetap seperti tadi, bahkan semakin kasar bergoyang. Dawainya kian keras, dan detik itu juga bau amis menyeruak, memenuhi ruangan itu. Ketika perempuan di depan mereka seperti tersengat listrik, lalu mengisut dan berjalan minggir. Beri aku jalan, bentak perempuan itu, sembari tubuhnya mepet pada dinding saat melintasi keempatnya. Dengan wajah menunduk seakan malu menampakkan wajahnya. Perempuan itu tidak menegur dan tidak juga terlihat kesakitan atau apapun itu. Setelah melewati keempat orang remaja yang masih mengulangi kembali membaca doa tersebut, setelah usai dengan kerasnya. Setelah berhasil melintasi empat remaja itu, Ni Ketuteneng berhenti dan menoleh. Bersamaan dengan empat remaja itu juga sedang melebarkan mata menatapnya. Tidak lagi seperti tadi, kini tatapan perempuan itu dingin dan hanya seperti ekspresi orang yang lewat di jalanan. Kemudian jalannya dihalangi membuatnya harus mengalah dan merapat pada dinding untuk mengalah. Tapi dengan hati jengkel. Lalu Ni Ketuteneng mengangkat jeroan di tangannya, tepat berada di wajah keempatnya. Sembari menahan tawa, Ni Ketuteneng menggoyang-goyangkan jeroan itu seperti gandul lonceng jam. Hal itu membuat empat orang remaja itu langsung terkencing di celana, tanpa aba-aba tetapi bersamaan dan tidak sadar karena saking takutnya. Masuklah, ikutlah denganku. Ada kita makan malam bersama. Sebelum mengayunkan langkah, Ni Ketuteneng memberikan penawaran pada tamunya malam itu. Tidak berani menjawab, Rozak dan Pandu beserta dua kawannya yang lain hanya menggeleng lemah, sembari terus mulutnya komat-kamit membaca doa, berharap tidak tertarik untuk mengikuti atau terhipnotis, karena suara tadi mengandung kekuatan magis, membuat mereka rasanya ingin saja takluk. Tanpa menunggu jawaban dari bibir para tamunya, Ni Ketuteneng langsung mengayunkan langkahnya. Sebelum mengikuti majikannya, 6 ekor anjing itu kembali menggonggong, menatap tajam penuh intimidasi pada 4 remaja yang telah lancang masuk ke dalam rumah sang majikan malam ini. Mujur, tetapi anjing-anjing itu tidak melakukan kekerasan. Tidak lama berselang, anjing itu akhirnya melengos, mengikuti langkah Ni Ketuteneng, sembari sepanjang jalan menjilati rakus usus yang masih saja meneteskan darah segar.
Bersamaan dengan itu 4 remaja itu langsung mengalihkan pandangan pada daun pintu yang terbuka lebar, tetapi sedikit bergerak seakan-akan segera tertutup kembali. Tidak mau mengulur waktu, Rozak pun langsung berinisiatif mendorong tubuh 4 lainnya sembari berteriak-teriak dengan kerasnya. Cabut! Mendengar suara gaduh, anjing-anjing itu pun menoleh sembari menggonggong dan mengikuti keempatnya dan terhenti tepat di depan pintu. Tidak lantas mengejar karena Ni Ketuteneng langsung mencegah dengan satu kalimat tegas. Jangan! Seiring daun pintu ditabrak dan keras dan kasar, 4 orang remaja itu berhasil keluar dan langsung berlarian tunggang langgang. Henry dan Lamiri menuju gerbang kokoh di depan sana, bersiap untuk masuk mobil jika Pandu dan Rozak sudah keluar dengan mobilnya. Sementara Pandu dan Rozak sudah berada di mobil masing-masing dan tidak mau mengulur waktu, dengan tangan gemeteran secepatnya merogoh saku celana masing-masing dan menekan tombol remote, lalu loncat masuk dan menyalakan mesin mobil bersamaan. Lah, itu mobilnya Putu. Pekik Pandu baru tersadar bila mobil kawannya itu menabrak dinding beton tepat setengah meter dari jarak mobilnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu mobilnya Putu. Rozak pun sama. Nyala lampu modifikasi miliknya tidak mungkin membuatnya salah melihat dengan apa yang disuguhkan di depan sana. Sementara itu di samping gerbang, Lamiri dan Henry memukul besi gerbang kokoh di depannya supaya kawannya cepat cabut. Bukannya malah bengong dan sudah 5 menitan mereka dibuat menunggu. Woi, cepat! Kalian mau mati! Lamiri dan Henry berteriak berulang kali. Bahkan 2 remaja itu berinisiatif untuk sedikit berjalan menuju arah base campnya Pak Mang. Di sana ada batu tertumpuk tepat di bawah temaram lampu taman. Cukuplah membuat mata remaja itu terbantu mencari batu sebesar dan mengambil beberapa dan ditaruhnya dalam kaos. Persatu orangnya dan rata-rata seukuran kepalan tangan orang dewasa. Kemudian dengan wajah kesal dan emosi, 2 remaja berambut keriting itu mendekati arah mobil yang dikemudikan Pandu dan Rozak. Kemudian mengangguk, lalu mulai mengayunkan satu batu yang sudah berada di tangan masing-masing. Lempar! Perintah Henry dan langsung disambut oleh Lamiri. Siap! 2 remaja itu melemparkan batu yang ada di kaos mereka tadi hingga tinggal menyisakan satu yang masih terayun di tangan masing-masing. Setelah mengangguk, mereka bersamaan maju mendekati mobil yang dilempari tapi mengadu seperti orang kesakitan. Rupanya itu manusia jadi-jadian macam Pongko yang ada di kampung kita, tunjuk Lamiri dan Henry. Baru saja akan kembali menghadiahi lemparan batu. Bersamaan dengan itu, sorot lampu menyilaukan muncul dari arah belakang keduanya. Terdengar suara klakson berulang kali, tentu saja membuat Henry dan Lamiri langsung menoleh. Ditambah lagi sorot lampu yang menyilaukan, keduanya spontan menghalangi mata dengan lengan supaya bisa melihat mobil siapa di sana yang datang. Mobilnya Lim, pekik Lamiri ketika sudah bisa melihat warna dari silaunya sorot lampu yang menerpa matanya. Lim yang melihat 2 orang kawannya berada di tengah halaman dan masih posisi dalam mobil. Berulang kali Lim mengucap syukur karena masih mendapati temannya hidup dan berada di luar. Berarti itu pertanda mereka aman. Tidak mau mengulur waktu, Lim langsung kembali membunyikan klakson dan mengeluarkan separuh kepalanya, lalu berteriak dengan kerasnya. Woi, kalian dijebak. Ayo, sini woi. Awas, leak itu bisa berkamuflase jadi aku, kamu, atau siapapun, bahkan jadi mobil. Lim berteriak keras dan berulang kali, sembari mengayunkan satu tangannya lewat kaca samping yang diturunkannya. Jantung Lim kembali berpacu, jauh lebih frontal dan berdentum, beriringan dengan musik keras yang disetelnya. Ya Tuhan, oh, Bapa kami di sorga, tolonglah kami dari mara bahaya. Lamiri langsung kembali meminta kekuatan pada pemilik semesta. Remaja berambut keriting asal ujung timur yang menempuh pendidikan di kota sejuta pesona itu bimbang. Ya Tuhan, cobain apa lagi nih? Henry pun ikut berkeluh. Keduanya berada di tengah halaman dan bingung menatap kiri dan kanannya. Sekarang mereka berhati-hati untuk memastikan mana mobil betulan dan mana yang hanya berkamuflase. Bisa jadi mobil di sana itu justru leak. Jangan mendekat, cegah Henry ketika Lamiri tercekat melihat sosok Lim di sana dan langsung akan menghampiri. Lamiri langsung terhenti dan berbalik badan. Ah, jangan bikin aku takut, protesnya dengan gimmick serius. Terserah, aku tidak mau menolong, tandas Henry. Bukan waktunya berdebat. Kalau begitu lempar batu. Lamiri langsung mengayunkan batu dalam genggamannya. Woi, ini aku. Lim yang melihat langsung menyembunyikan kepalanya.
lalu melongok lagi ketika kawannya di sana tidak jadi mengarahkan lemparan padanya. Ya, Hendry mencegah. Karena berpikir mobil yang mereka lempar tadi justru mengeluarkan suara mengadu dan kesakitan, tidak mungkin ada leak teriak-leak. Jadi itu benar Lim. Itu Lim asli, puji Tuhan, tunjuk Lasmi, bersyukur atas kehidupan yang masih berpihak pada kawannya. Ah, si sipit belum mati. Hendry pun ikut berkelakaria dengan gaya remajanya yang konyol. Suara tawa Lim di sana terdengar. Kembali remaja itu melongokkan kepalanya, tidak lagi takut kalau-kalau menjadi sasaran lemparan batu. Antara senang dan kesal, Lamiri kembali mengatai kawannya itu. Dasar kau Lim. Bagaimana tidak, ini semua karena ulah status Lim, jadi mereka berpikir ingin uji nyali di rumah Panglean. Kemudian keduanya berlari ke arah gerbang. Mereka hafal dan mereka sangat tahu bahwa itu mobil-mobil Lim. Tapi belum juga sampai gerbang, langkah dua orang remaja itu terhenti dan tatapan mereka berpindah ke sebelah sana lagi. Jangan mendekati mobil itu, tahan Lamiri, langsung menghentikan langkah dan menarik sebelah tangan Hendry tadi. Kenapa weh? Hendry protes terhadap sikap kawannya yang tidak konsisten. Bagaimana bisa, kan tadi? Lamiri tercekat. Seketika itu juga langsung menyadarkan Hendry. Remaja itu baru sadar. Hendry hanya bisa melongo dengan kedua bahu ke atas. Kok bisa? Seketika itu juga kebingungan jelas dan sudah pasti mendera keduanya. Bagaimana tidak, setahunya tadi mobil warna merah itu sedang parkir di depan rumah ini. Dan mereka masuk rumah untuk mencari keberadaan Lim. Justru sekarang berganti mobil yang ditumpangi oleh Komang yang sedang parkir. Orangnya tidak ada pula, dan anehnya posisinya merangsak masuk, menghajar tembok. Bahkan separuh bemper mobil masuk ke dalam tembok. Ketika kepanikan itu terjadi di halaman, dalam mobil kepanikan serupa pun terjadi. Pandu dan Rozak yang ada di mobil berbeda pun langsung menengok ke belakang, melihat ada sorot lampu, dan mereka juga kebingungan. Lantas kemana mobil yang tadi mereka lihat? Kenapa tadi berganti dengan mobil milik Putu? Pertanyaan itu muncul di benak keduanya. Dalam kebingungan, justru mobil yang tadi dilempari batu oleh Lamiri dan Hendry justru lenyap dari pandangan mata telanjang mereka. Dalam kebingungan, Pandu dan Rozak langsung mengambil keputusan, menginjak gas, tancap mundur sembari teriak dengan kerasnya. Masuk, masuk kawan! Spontan dua remaja itu berlari ke mobil yang ditumpangi awal masing-masing. Lamiri yang sudah berada di dalam mobil Rozak, remaja itu lonjak-lonjak saking kegirangan antara takut dan entahlah. Lalu Lamiri memutar volume musik lebih full. Di mobil berbeda, tancap gas! Teriak Hendry yang sudah duduk di belakang kemudi Pandu. Remaja itu menepuk-nepuk jok, meminta untuk segera cabut secepatnya. Woi, tarik gas! Seru Pandu ugal-ugalan dan langsung tancap gas mundur mengikuti Rozak. Lim pun memberikan jalan secepat kilat seiring bunyi klakson berulang kali. Syukurlah, Lim berseru dan langsung mundur memberikan jalan pada dua mobil di depannya. Sementara mobil milik Putu yang merangsek masuk ke setengah tembok, mereka dibiarkan entah hilang kemana. Mereka tidak sanggup untuk melanjutkan kegilaan malam ini karena seketika itu juga rasa takut menyeruak mereka tidak mau berlama-lama di sini. Suara klakson mobil dan suara ban terdengar seperti sedang berada di area balapan. Akhirnya pergi dan lenyap dari rumah berlantai tingkat itu. Sementara itu di dalam rumah, ya Tuhan, apa yang terjadi? Tepatnya di ruang dapur sana, Ki Wulan Widara tidak mengetahui pasti apa sebenarnya yang terjadi di luar sana. Hanya samar tertangkap olehnya suara Lim ketika berteriak tadi, membuatnya bernapas lega. Sedari beberapa jam yang lalu gadis itu menangis terseduh. Ki Wulan Widara menangisi kepergian Lim. Ya, itu suaranya Lim. Ki Wulan Widara memastikan lagi karena Lim tadi kembali berteriak keras dan sangat hafal dengan cengkoknya. Tidak mungkin sang ibu yang berkamuflase bisa semirip itu. Seketika itu juga kedua tangan Ki Wulan Widara menyingkirkan kulir bening yang sedari tadi merembes. Mata gadis cantik itu tampak sembab, bahkan membengkak. Kemudian Ki Wulan Widara berusaha untuk berdiri. Tubuhnya limbung. Rasanya Ki Wulan Widara ingin berteriak supaya menggemparkan warga, namun tidak ingin sang ibu bernasib sama seperti sang bapak waktu itu. Ki Wulan Widara sudah berhasil berdiri dan mencoba kembali menggoyang-goyangkan handle pintu dan menepuk-nepuk dengan kerasnya. Ki Wulan Widara berharap ada yang membuka dan mengeluarkan dirinya, tetapi tidak juga kunjung ada yang datang. Aku harus pergi secepatnya, tidak akan kembali lagi ke rumah ini lagi.
dosa sekalipun aku akan terima. Bagaimana tidak, sang ibu sudah terlampau lewat batas kepadanya. Ki Wulanwidara tidak takut jika dirinya ditelan mentah-mentah sekalipun oleh perempuan yang telah melahirkannya. Akan tetapi malam ini teman pun terancam, dan ini bukan kali pertama Nyi Ketut Teneng berani menjajal ilmunya. Ya, memang kali pertama yang nyata di depan mata Ki Wulanwidara dan Lim. Tapi sudah berulang kali Nyi Ketut Teneng nyaris saja mematikan kawan-kawannya, tapi tanpa diketahui oleh mata telanjang. Jika sebelumnya perempuan itu hanya mengintip, mengekor ataupun yang dilakukan oleh Ki Wulanwidara dan menaruh kecurigaan atau entahlah yang alasannya tidak dimengerti oleh pola pikir Ki Wulanwidara. Katanya melindunginya dari berbagai macam bahaya, tapi selama ini Ki Wulanwidara merasa itu adalah dali yang akan menyesatkan dirinya. Karena dengan adanya sang ibu, jiwanya pun terasa berbeda. Ada kekuatan hitam yang selalu berbisik untuk sepakat dengan yang diinginkan oleh Nyi Ketut Teneng. Misalnya menggiring kawannya untuk dimangsa. Namun sejauh ini Ki Wulanwidara mampu menahan kekuatan magis itu. Ketika kegiatan Ki Wulanwidara sampai larut, maka perempuan itu berubah menjadi leak dan mencari sang anak. Lalu ingin memangsa teman yang bersama sang anak. Akan tetapi Ki Wulanwidara selalu bisa melindungi teman-temannya selama ini. Dari rentetan kejadian itu membuat gadis yang sudah remaja itu kian hari kian memberanikan diri melakukan pemberontakan dan mengerti bahwa itu bukanlah hal yang baik yang harus dipelihara, apalagi diwariskan padanya. Menyakiti, memangkas, bahkan membunuh, mengakhiri hak hidup sesama manusia tentulah tidak bisa ditolerir oleh Ki Wulanwidara, remaja yang berpola pikir kekinian itu. Ki Wulanwidara mundur, lalu berusaha untuk duduk di kursi, sembari merebahkan kepalanya di tepi meja. Matanya menatap nanar pada tuas pintu yang sedari tadi diamatinya, akhirnya bergerak pelan dan kret. Ki Wulanwidara langsung menyambutnya, menunjuk-nunjuk dengan amarah yang meletup. Tidak peduli terhadap siapa dia bicara, dosa pun tidak lagi dipedulikannya. "Apa yang kau lakukan pada kawanku?" tunjuk Ki Wulanwidara. Dengan mata melotot, liurnya menetes, seakan ingin berubah menjadi sosok leak. "Ayo, marah, marah." Perempuan yang menjadi korban kemarahan Ki Wulanwidara itu adalah Nyi Ketut Teneng, ibunya sendiri. Perempuan itu justru senang melihat Ki Wulanwidara bisa marah. Masih dengan satu tangan memegang jeroan, Nyi Ketut Teneng mendekati anaknya yang sudah tidak lagi mampu menahan amarahnya. Mata Ki Wulanwidara melotot. Melihat jeroan yang sengaja dipamerkan oleh Nyi Ketut Teneng, aroma khas darah segar pun perlahan nikmat sekali dirasakan oleh remaja itu. "Begitu, marahlah." Kembali Nyi Ketut Teneng mengejek dan menggoyangkan jeroan di tangannya tepat di atas meja. Dan di depannya, sang anak yang masih gemeteran, kedua tangannya menopang tubuh dengan kuatnya. Tiba-tiba saja Ki Wulanwidara menampil iming-iming dari Nyi Ketut Teneng. Tapi perempuan itu langsung mengangkat kembali jeroan hingga tidak lepas dari tangannya. "Singkirkan jeroan menjijikan itu dariku, nikmati saja sendiri." "Marahlah." Nyi Ketut Teneng semakin mengejek. "Hati siapa itu?" bentak remaja putri itu sembari mendorong kursi ke samping. Saking kerasnya sampai kursi itu terdampar di dinding sana. Mata Ki Wulanwidara enggan lepas dari jeroan, macam-macam memenuhi rongga otaknya. Apakah itu jeroan salah satu kawannya yang didengarnya tadi? "Hati siapa?" ejek Nyi Ketut Teneng, tidak sudi menjelaskan. Niatannya untuk membuat Ki Wulanwidara terbakar emosinya. "Katakan padaku," jerit Ki Wulanwidara kian emosi, sembari berusaha untuk merampas organ mengerikan itu. Berlama-lama mencium aroma anyir membuatnya merasa tidak nyaman. Ada dua gejolak timbul tenggelam menguasai dirinya. Nyi Ketut Teneng bukan menjawab atau menyingkirkan, justru menjulurkan lidahnya. Matanya masih tertuju pada Ki Wulanwidara. Lalu lidahnya menjulur dan menjilati rakus darah yang masih menetes pada ujung usus jeroan tersebut. Membuat Ki Wulanwidara langsung memalingkan wajahnya. Tidak sudi melihat sang ibu melakukan hal itu, apalagi dirinya akan ikut-ikutan. Posisi keduanya saling berhadapan, tetapi terhalang oleh meja makan berbentuk bulat telur. Darah dari jeroan masih menetes jatuh tepat di permukaan meja dengan taplak warna putih polos. Sementara itu, 6 ekor anjing itu pun masih melindungi Nyi Ketut Teneng.
Tapi 4 ekor lainnya tepat berada di belakang Gewulan Widara, menjilati rakus betis remaja itu. Kini Niketu Teneng sudah kembali ke wujud aslinya, dengan atasan kemeja seperempat dan bawahan kulot. Tampak rambut perempuan itu acak-acakan, separuh menutupi wajahnya, masih digelung konde, tapi tidak lagi rapi seperti tadi saat menghampiri Gewulan Widara di kamar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.